saya kali ini rilis juga. Kenalin, saya Aini Zahara. Saya adalah host dari podcast Cinta Sehat. Nah, di episode pertama ini baiknya kita perkenalan dulu kali ya. Pada podcast Cinta Sehat kali ini saya akan membahas tentang seputar penerapan pola konsumsi dan gaya hidup sehat. Akhir-akhir ini banyak nih perkembangan pada pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat. Bahkan sampai berkembangnya masyarakat lebih memilih mengkonsumsi makanan cepat saji atau junk food. Sehat nggak sih itu? Atau makanan apa sih yang baik dan sehat untuk tubuh? Mungkin itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak teman-teman semua kali ya. Tidak butuh lama nih teman-teman, kita langsung aja masuk ke inti podcast kita. Bagi teman-teman untuk jangan di skip-skip ya menontonnya. So guys, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita yaitu Muhammad Nabil. Halo guys, saya Muhammad Nabil. Anda tidak sampai habis ya, jangan di skip. Oke. Nah, Nabil ini merupakan salah satu mahasiswa dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh nih teman-teman. Nah, di Politeknik Payakumbuh sendiri, Nabil memilih program studi apa Nabil? Di sini saya di program studi teknologi rekayasa pangan. Oke, program studi teknologi rekayasa pangan. Nah, Nabil ini di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh mengambil program studi teknologi rekayasa pangan ya Nabil ya? Iya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan nih Nabil, bisa nggak sih Nabil menjelaskan ke teman-teman yang ada di rumah apa sih itu program studi teknologi rekayasa pangan? Nah guys, jadi di teknologi rekayasa pangan ini kita itu yang pertama mempelajari mengenai yang pertama itu ada rekayasa proses, kemudian kimia pangan, biologi pangan, dan mikrobiologi pangan. Nah satu lagi itu ada juga yang namanya pangan fungsional. Nah jadi di sini disclaimer dulu ya, saya sebenarnya bukan ahli di bidang ini, tapi di sini saya merasa sangat tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai pemanfaatan dari tepung porang dalam mengolah mie basah. Wah, inovasi yang bagus ya teman-teman ya. Nah, untuk Nabil sendiri nih, kenapa sih Nabil memilih menggunakan tepung porang dalam pengolahan mie? Nah, jadi tepung porang ini sebenarnya awalnya itu dikonsumsi banyak oleh orang Jepang. Nah, jadi mereka ini mengonsumsi tepung porang ini sebagai sumber serat atau dietary fiber. Biasanya mereka ini menggunakan tepung porang ini untuk diet. Selain itu juga untuk bahan baku utama dalam pembuatan konnyaku, itu makanan tradisional dari Jepang. Nah, kemudian selain itu mereka juga memanfaatkan ini sebagai gelling agent atau bahan untuk membuat gel. Nah, jadi di sini sebenarnya tepung porang itu bukan hanya mengandung serat, dia juga mengandung glukomanan. Di mana glukomanan ini dia tinggi, maksudnya dia bermanfaat di bidang pangan dan juga kesehatan. Nah, di bidang pangan sendiri itu dia bermanfaat sebagai yang pertama itu dia sebagai untuk pembentuk kekenyalan dan tekstur dari pangan itu sendiri. Nah, kemudian di bidang kesehatan dia bermanfaat sebagai anti kanker dan juga pengikat dari penurun kolesterol. Gitu. Wah, berarti dapat disimpulkan kalau porang itu banyak mengandung khasiat ya, manfaat bagi tubuh ya Nabil. Nah, jadi bagaimana sih pengolahan porang pasca panen? Nah, jadi sebenarnya porang ini dia pengolahannya hampir mirip dengan ubi gadung. Jika teman-teman tahu itu dia perlu perlakuan khusus terlebih dahulu sebelum dapat kita olah. Nah, jadi perlakuan khususnya itu di porang ini dia terkandung yang namanya kalsium oksalat. Nah, jadi kalsium oksalat ini dia tuh bisa menyebabkan gatal dan juga iritasi pada kulit. Nah, oleh karena itu kita perlu membuang zat ini terlebih dahulu sebelum kita olah.
Nah, untuk pengolahannya itu kita yang pertama itu membentuk dia menjadi chips seperti potongan chips gitu untuk dikeringkan. Pengajiannya itu sendiri bisa ada dua cara. Yang pertama itu dengan cara tradisional dan juga modern. Nah, modern ini dengan oven. Untuk oven ini dia pengeringannya selama 12 jam. Untuk tradisional dia pengeringannya matahari 12 sampai 24 jam. Gitu. Wah. Oke Nabil, lalu dalam pembuatan tepung porang sendiri itu seperti apa? Dan ada nggak sih penambahan bahan kimia dalam tepung porang agar menghilangkan getah pada porang tersebut? Nah, sebenarnya untuk bahan kimia sendiri itu ada bahan kimia itu namanya etanol. Nah, jadi setelah umbi porang tadi kita bentuk jadi chips yang setelah dikeringkan itu. Nah, kemudian chips ini dia akan dimasukkan ke mesin penepung kasar atau namanya itu dismill. Nah, setelah dari dismill ini akan kita haluskan lagi menjadi lebih halus dengan mesin yang namanya ball mill. Nah, setelah dilakukan dengan ball mill ini dia terbentuk menjadi tepung atau tepung halus. Nah, kemudian tepung porang itu akan difraksinasi. Nah, fraksinasi ini maksudnya adalah dengan pemisahan berdasarkan berat jenis. Nah, jadi setelah dipisahkan berdasarkan berat jenisnya ini, kemudian dilakukan pemisahan dari zat-zat pemotor yang ada di tepung porang tersebut. Nah, kemudian baru setelah dipisahkan dari zat pemotor baru dicuci dengan etanol. Nah, dengan etanol ini sebenarnya tujuannya itu untuk menghilangkan sisa-sisa kalsium oksalat dari tepung porang, yang mana kalsium oksalat ini seperti yang kita tahu tadi bisa menyebabkan gatal pada kulit dan juga bisa mengendap di ginjal yang akan menyebabkan nanti batu ginjal seperti itu. Oke, berarti dalam pengolahan mie basah nih Bil, berapa banyak sih tepung porang yang harus disubstitusikan? Nah, oke. Jadi biasanya itu dalam substitusi porang ini dalam membuat mie basah itu biasanya itu paling banyak sebenarnya 20%. Nah, kenapa 20%? Itu berdasarkan dari beberapa jurnal saya baca, katanya jika lebih dari 20% maka mie yang kita hasilkan itu nanti teksturnya itu dia tidak kenyal dan tidak lentur. Nah, kemudian selain itu dia juga gampang menggumpal. Nah, untuk itu selain itu biasanya ditambahkan juga kayak bahan pendukung lainnya seperti keragenan. Nah, keragenan itu berfungsi sebagai peningkat kekenyalan dan juga untuk memperbaiki teksturnya sendiri. Nah, untuk persentase ini biasanya itu digunakan 8%. Kenapa 8%? Itu berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan beberapa orang. Katanya jika lebih dari 8% itu dia teksturnya sudah tidak bagus lagi. Jadi intinya 8% itu sudah penambahan yang terbaik untuk teksturnya. Oke Nabil, mungkin ini pertanyaan terakhir. Bagaimana sih respon masyarakat terhadap inovasi produk pangan tersebut? Oke, sebenarnya dari produk mie basah ini itu sudah dilakukan uji kesukaan. Nah, dari sini saya pernah membaca dari jurnal, karena dari hasil uji tingkat kesukaan ini itu dari segi tekstur maupun warna ternyata penulis lebih menyukai substitusi tepung porang sebanyak 15%. Nah, sedangkan untuk segi aromanya sendiri itu ternyata penulis menyukai yang dengan substitusi tepung porang 10%. Nah, yang aroma ini penulis itu menyukai yang 10% itu sebanyak 40% penulis. Nah, jadi lumayan banyak ya. Untuk selanjutnya itu dari segi rasanya. Dari segi rasa sendiri ternyata penulis ini juga menyukai yang substitusinya 10%. Nah, dan presentasi yang memilih yaitu sebanyak 30% penulisnya. Wah, perbincangan kita kali ini sangat menarik ya. Banyak pelajaran dan pengetahuan mengenai pemanfaatan porang sebagai inovasi dalam pengolahan mie. Sayangnya kita berada di penghujung acara nih teman-teman. Sampai di sini dulu nih pertemuan kita pada podcast kali ini.
Terima kasih kepada Nabil sebagai narasumber yang telah menemani saya pada podcast kali ini. Nah, ada nih sedikit bocoran untuk teman-teman di rumah. Untuk podcast selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana sih cara diet sehat dengan mengkonsumsi makanan-makanan fungsional dan bagaimana cara mengatur pola makan sehat. Saya Ayuni Zahara pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. See you next episode. Thank you.